Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita sama-sama belajar kembali pelajaran PAI ya, melanjutkan pembahasan kemarin yang belum selesai. Untuk hari ini kita akan membahas berkaitan dengan infak, sodako dan lain sebagainya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Baik anak-anak, kita kemarin sudah membahas tentang pembahasan zakat mal dan zakat fitrah. Hari ini kita akan membahas tentang masalah infak. Kemarin ada yang bertanya apa perbedaan antara zakat dengan infak. Hari ini kita bahas. Infak artinya mengeluarkan sebagian harta benda kita untuk kepentingan atau kemaslahatan orang banyak, ya. Kepada siapa? Kepada yang sesuai yang disyariatkan oleh agama, baik itu untuk fakir, untuk miskin, untuk anak yatim, kerabat dan lain sebagainya. Nah, yang membedakan antara zakat dengan infak adalah kalau zakat ada yang disebut dengan nisab atau batasan, sedangkan infak itu tidak terkena oleh nisab atau batasan. Jadi siapapun orang bisa melaksanakan ibadah infak, baik dalam keadaan lapang atau dalam berkecukupan harta, ataupun dalam keadaan sempit ketika misalkan kita dalam kondisi serba kekurangan, maka kita boleh melaksanakan ibadah infak sebagaimana yang disyariatkan dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Allah berfirman, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa yaitu dalam surat Ali Imran ayat 134-nya adalah yaitu orang yang menginfakkan baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, ya. Jadi infak ini bisa diberikan oleh siapapun dalam keadaan lapang, berkecukupan atau dalam keadaan sempit. Infak ini merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Seseorang yang berinfak akan memberikan keuntungan bagi orang banyak, ya, bagi orang yang sedang membutuhkan. Dan tentu saja dengan melaksanakan infak juga orang yang berinfak juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Membayar infak bukan berarti kita berkurang hartanya, meskipun dalam segi jumlahnya mungkin berkurang, tapi dalam segi keberkahannya bertambah dan Allah akan mengganti dengan yang lebih baik lagi. Kemudian kita pindah ke pembahasan sodakoh. Sodakoh adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga. Nah, apa yang membedakan sodakoh dengan infak dengan zakat? Nah, yang berbeda dari sodakoh adalah sodakoh itu bisa dalam bentuk materi ataupun non materi, ya. Misalkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Jadi tersenyum manis di hadapan saudaramu itu merupakan sodakoh. Jadi kalau sodakoh itu bukan hanya dalam bentuk harta saja, tapi dalam bentuk non materi seperti berbuat baik, baik itu dengan tenaga, dengan pikiran, asalkan bertujuan untuk kemaslahatan, maka itu disebut dengan sodakoh. Rasulullah bersabda, ini tadi hadis yang tadi, hadis riwayat Tirmizi, ya. Anak-anak coba lihat di buku di halaman 88.
Rasulullah bersabda, senyummu kepada saudaramu merupakan sodakoh. Engkau memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran juga sodakoh. Jadi kalau kita memerintahkan orang lain pada kebaikan dan mencegah berbuat jahat, itu juga merupakan sodakoh. Engkau menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat juga sodakoh, ya. Kemudian engkau menuntun orang yang berpenglihatan kabur juga sodakoh. Menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalan merupakan sodakoh. Dan engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu juga sodakoh. Jadi sodakoh itu cakupannya lebih luas lagi, ya. Bisa membantu baik dalam segi materi, dengan tenaga, dengan pikiran, dan lain sebagainya. Jadi Allah itu maha adil. Setiap orang diberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan sesuai dengan kemampuannya. Orang yang tidak bisa memberi dengan harta kepada saudaranya, tidak bisa memberikan bantuan berupa harta kepada saudaranya, bisa memberikan bantuan berupa pikiran, ilmu, ya, mengajar, itu juga sedekah. Atau tidak punya, bisa berupa dengan tenaga yang kita punya, ya. Kemudian dalam surat Fatir ayat 69, masih di halaman 88, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Jadi sodakoh menunjukkan pengertian tentang kebenaran keimanan seseorang. Dengan bersodakoh, seseorang tidak hanya meyakininya keimanannya dalam hati, tetapi membuktikannya dalam perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 7. Ya. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasaannya atau amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Jadi tidak ada yang sia-sia ketika kita melakukan sebuah kebaikan. Nah, anak-anak berarti sudah paham ya apa perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ke halaman 89, fungsi zakat, infak, dan sedekah. Menurut Islam, harta milik itu mempunyai fungsi sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, ketika seorang muslim mencari hartanya itu, berarti ketika mendapatkan harta itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, akan tetapi itu juga ada hak orang lain yang ada pada harta kita. Makanya harus dikeluarkan, baik itu berupa zakat, infak, ataupun berupa sedekah. Karena seorang muslim mempunyai sebuah keyakinan bahwa harta yang dimiliki itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya untuk dirinya saja, akan tetapi sebagai kebaikan bagi masyarakat luas, ya, bagi orang yang membutuhkan. Allah tidak suka kepada orang yang menumpuk-numpuk harta, ya, tanpa memberikan bantuan kepada orang lain. Dengan demikian, Islam melarang keras menimbun kekayaan yang berakibat tidak berfungsi sosial. Artinya tidak memberikan kemaslahatan. Kita punya harta tapi tidak memberikan kemaslahatan atau bantuan kepada orang lain. Dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 34, Allah berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi bagi orang yang suka menumpuk-numpuk harta tapi tanpa mau memberi bantuan kepada orang lain, maka kata Allah, berikanlah kepada orang tersebut kabar gembira berupa azab yang sangat pedih, ya. Nauzubillahi min dzalik. Dengan demikian, harta yang berfungsi sosial menurut sistem Islam akan melahirkan solidaritas sosial. Jadi kalau kita punya harta itu dipakai untuk membantu orang lain, maka dengan demikian orang lain juga
akan menjadi senang, ya, dan kehidupan masyarakat akan aman. Kenapa aman? Karena nanti akan saling membantu, ya, saling membantu. Ada orang yang kesulitan, susah makan, diberikan, ya. Ada yang orang yang belum bisa mendapatkan uang, maka diberikan modal. Nah, jadi harta itu fungsinya bukan hanya untuk pribadi saja, tapi untuk kebaikan semua orang. Cuman pada saat itu mungkin harta itu dititipkan kepada kita, bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk kebaikan semua orang. Kemudian anak-anak, kita lanjut kepada bagian E, pemberian yang dianjurkan dan dilarang. Jadi ada beberapa pemberian yang dianjurkan, ada juga yang dilarang. Pemberian yang dianjurkan itu bisa berupa hibah, wakaf, fidyah. Apa itu hibah? Hibah adalah pemberian yang diberikan dengan tidak mengharapkan ganti atau pembalasan. Sesuatu yang dihibahkan tidak boleh diambil kembali oleh pemberi hibah, kecuali hibah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Jadi hibah itu semacam hadiah, ya. Jadi tidak ada sangkut, tiba-tiba ngasih aja berupa benda ataupun berupa uang, ya, itu disebut hibah. Kemudian kalau wakaf adalah pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan ibadah. Jadi kalau wakaf, pemberian yang bersifat permanen untuk keperluan ibadah. Contohnya kita punya tanah, kemudian kita wakafkan untuk pembangunan sekolah. Nah, kayak di Al-Aitam tuh, itu kan tanahnya tanah wakaf, ya. Jadi itu difungsikan sebagai untuk ibadah saja, kegiatan ibadah, dan tidak boleh diperjualbelikan. Atau misalkan tanah dipakai untuk masjid, ya, disebut wakaf. Kemudian fidyah. Fidyah menurut bahasa adalah tebusan atau penebusan. Sedangkan menurut istilah ialah penebusan yang wajib dilakukan seseorang karena ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Fidyah ini berkaitan dengan ibadah bulan suci Ramadan. Kalau orang yang sama sekali tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan dan kemungkinan dia tidak sanggup untuk melaksanakan puasa Ramadan, maka wajib membayar fidyah, ya. Kemudian ada juga pemberian yang dilarang, yang dilarang berarti tidak diperbolehkan. Pemberian apa yang dilarang? Yaitu disebut dengan riswah. Dalam bahasa kita sehari-hari, riswah itu sama dengan suap, yaitu uang atau barang berharga lain yang diberikan kepada seseorang atau lembaga agar mendapatkan bantuan atau memperlancar urusannya sehingga berhasil mencapai apa yang diinginkan. Nah, ya. Jadi pemberian yang dilarang itu disebut, salah satunya itu adalah riswah atau suap. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ya, bahwa Allah melaknat orang yang memberi dan menerima suap dan perantara yang menghubungkan di antara keduanya. Jadi Allah tidak suka kepada orang yang memberikan riswah atau suap. Kemudian hikmah dan mengeluarkan zakat, infak, dan sodako. Apa hikmahnya? Nah, nanti anak-anak bisa membaca lebih detail lagi di buku, ya. Hikmah mengeluarkan zakat, infak, dan sodako. Tujuan dari ibadah zakat, infak, dan sodako adalah menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu atau membutuhkan pertolongan. Jadi tujuannya zakat, infak, sodako yaitu untuk menolong orang yang membutuhkan. Kemudian jika ibadah zakat, infak, dan sodako jika dilaksanakan dengan benar akan melahirkan dampak positif baik bagi orang yang melaksanakan zakat, infak, sodako ataupun bagi orang yang menerimanya. Antara lain apa ya manfaatnya? 1, mengikis sifat kikir. Jadi kalau kita membiasakan ibadah zakat, infak, dan sodako, yaitu akan mengikis rasa sifat kikir atau pelit, ya. Kemudian
Yang kedua, menciptakan ketenangan dan ketentraman baik bagi pemberi ataupun penerima. Yang ketiga, menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta benda baik dari segi mental, spiritual maupun dari segi ekonomi. Sesuai dengan surat Al-Baqarah surat kedua ayat 276. Nanti anak-anak dibaca ya. Kemudian menciptakan dan memelihara persatuan dan persaudaraan sesama umat manusia serta menemukan solidaritas sosial. Jadi itu beberapa hikmah atau manfaat dari ibadah zakat, infak, dan sodako. Ya, jadi kalau zakat mal itu wajib dengan syarat dan ketentuannya. Kemudian zakat fitrah juga sama, wajib dengan beberapa syarat dan ketentuan. Kemudian kalau infak itu sunnah, kemudian sodakoh juga sunnah. Yang membedakan antara infak sodakoh dengan zakat adalah kalau zakat ada nisabnya, kemudian kalau infak dan sodakoh tidak ada nisab. Apa perbedaan infak dengan sodakoh? Kalau infak itu hanya berupa harta, ya, uang, materi. Kalau sodakoh bisa berupa harta, uang, materi ataupun dalam bentuk non materi, ya, boleh dengan tenaga ataupun dengan pikiran atau ilmu. Oke anak-anak, sekian yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan hari ini. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat untuk belajar lebih baik lagi dengan PAI. Kita lebih cinta lagi kepada Allah, semangat dalam mencontoh Rasulullah SAW, ya. Semoga anak-anak senantiasa berbakti kepada kedua orang tua setiap hari, menjadi anak yang soleh dan soleha. Kata Rasulullah, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Salam hangat buat orang tuanya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.